Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, wow, mantep banget nih. Bitcoin dan beberapa koin sepertinya warnanya cenderung warna hijau ya untuk dalam waktu 24 jam terakhir. Tidak hanya itu, bahkan Bitcoinnya kenceng banget di atas 108 ribuan dolar. Ini benar-benar luar biasa ya. Dampak setelah halving Bitcoin tahun kemarin itu berasanya tahun ini ya, di tahun 2025. Karena kalau kita lihat chart Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, dampak dari halving Bitcoin itu benar-benar luar biasa banget. Kita lihat ya di sini di tahun 2016 pas terjadinya halving Bitcoin yang kedua, garis panjang biru ini adalah terjadinya halving Bitcoin. Yang mana puncak tertingginya terjadi 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2017-nya, bahkan di kuartal keempat ya. Kemudian kita perhatikan lagi di halving Bitcoin yang ketiga, di tahun 2020, lagi-lagi puncak tertingginya terjadi 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2021-nya. Bahkan sama ya, terjadi juga di kuartal keempat, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 68 ribuan dolar. Dan di tahun selanjutnya bakal koreksi ya, sama seperti di halving Bitcoin kedua dan ketiga, dominan di tahun atau 2 tahun setelah halving Bitcoin terjadinya koreksi ya dari Bitcoin sendiri. Bahkan kalau kalian ingat ya, di tahun 2022-2023 ya, ketika pada saat itu Bitcoin ya dari 68.000 turun drastis hingga di angka 17.000 atau 15 ribuan dolar ya. Bayangkan 15 ribuan dolar waktu itu ya. Pada saat koreksi terendah setelah halving Bitcoin yang ketiga tahun 2021 puncaknya ya. Dan kita lihat di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin, tahun 2024, banyak beberapa analis ya memprediksikan hal yang sama seperti halving Bitcoin sebelumnya, yaitu dampaknya adalah di tahun 2025 ini. Kalian nyangka nggak ya, Bitcoin di tahun ini udah standnya di atas 100 ribuan dolar ya. Ini benar-benar gila banget. Jika masuki fase kotak yang warna hijau ini ditargetkan, maka di atas 150 ribuan dolar sih buat tertingginya tahun ini dari Bitcoin. Makanya ini adalah momen krusial sebenarnya, momen setiap 4 tahun sekali setelah halving Bitcoin. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip, momen koreksi. Jangan FOMO-nya udah bullish, udah kencang banget. Biasanya di tahun yang akan datang bakal koreksi sih ya. Makanya saya katakan ini adalah tahun krusial ya buat kenaikan dari Bitcoin maupun dari beberapa altcoin. Nanti kita lihat aja nih. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun ya. Saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja, karena buat biaya trade-nya itu nggak ada atau 0%. Kemudian untuk store atau pinjam juga bisa menggunakan peer-to-peer, ya jadi tanpa biaya juga. Bahkan kalian juga itu bisa dapat iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi. Kalian cukup klik aja link di deskripsi video ini dan buat akun dari Bitget aja gitu ya, biar dapat beberapa rewardnya tersebut. Dan enaknya lagi di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, itu nggak ada naik sampai dengan ratusan bahkan ribuan persen hanya dalam waktu 24 jam terakhir dari Bitget ya. Beberapa meme coinnya banyak banget yang potensial di Bitget. Tidak hanya itu, juga di Bitget enak aja ya, nggak ada namanya gangguan, maintenance, atau lain sebagainya. Jadi lancar-lancar aja saya sejak tahun 2021 lalu. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, sesuai dengan request kalian. Bang, tolong bahas tentang update dari P Network dong. Oke, boleh. Tapi ingat tetap disclaimer on dan your. Yes, kita lihat harga P hari ini adalah 0,5 dolar. Oke, kayaknya gebrakan dari P setelah mainnet kemudian tercapai puncak tertingginya itu di tanggal 26 Februari ya kalau nggak salah ya. 26 Februari dari P terjadi pemompaan yang sangat signifikan pada saat itu di angka hampir 3 dolar ya, 2,98 atau kurang lebih 3 dolar ya. Nah, kalau misalkan dia untuk balik lagi ke 3 dolar misalkan, dia butuh berapa kali lipat, Bang? Jadi kalau kita lihat saat ini 0,5 dolar, dia butuh 6 kali lipat kurang lebih ya. Dengan volume perdagangannya itu sampai dengan di bawah 20 miliar dolar, sedangkan saat ini adalah 4 miliar dolar kurang lebih ya market cap dari CP ini. Jadi kalau misalkan market capnya tembus hingga di angka 10 miliar dolar, artinya di atas 1 atau 1,4 dolar kayaknya enteng buat CP jika market capnya menembus di angka tersebut. Dan kalau kita lihat juga
Sebenarnya ini cuan banget kalau untuk ke ATH ya, karena kita lihat 0,5 dolar, dua kali lipatnya aja berarti kan kurang lebih 1 dolaran ya. Kalau misalkan 2 dolar berarti udah berapa kali lipat dari harga hari ini. Jadi ya masih cuan aja gitu ya. Sebelum eh, Bitcoinnya mulai kenceng banget ya, standnya di atas 120 ribuan dolar. Aduh. Nah, kemudian untuk aplikasi pembaruan dari Pi Network di aplikasi ya, Pi Browser saat ini sudah diperbarui ke versi 1.1.3, 1.13, yang mana ini pelaksanaan sebelum Pi Today yang terlaksana tanggal 28 Juni kemarin ya, 28 Juni ya, yang terjadi Pi Today, mereka baru saja mengupdate ya atau mengupgrade dari Pi networknya dengan satu versi 1.13. Selain itu juga di acara Happy Pi Today yang sudah terlaksana dari Pi network tersebut, mereka beberapa pembaruan itu banyak banget ya, termasuk di aplikasi mereka itu banyak, termasuk ada chatbot AI itu juga sudah ditambahkan di aplikasi Pi Network tersebut, dan mereka sudah merayakan Pi Today di tanggal 28 Juni. Nah, apakah target selanjutnya bakal listing di beberapa exchange atau bursa lain? Oke, kita lihat aja ya. Tidak hanya itu juga, ini ada beberapa top exchange yang sepertinya siap buat melistingkan Pi Network. Karena di media sosial udah tersebar beberapa media exchange atau bursa tersebut, termasuk ada Coinbase, akan di sini ada OKX, ada juga dari Kraken, ada Huobi Global dan Binance. Oke, ini salah satu top bursa global atau top exchange global ya. Oke, kita lihat aja nih ya. Karena sebelumnya mereka juga sudah listing di beberapa cek besar ya, seperti ada di Bitget, ada juga di beberapa cek besar lain ya, selain dari Bitget ada Maxi Global, ada Lbank, ada ada st.com, OKX sudah ada ya di sini ya. Jadi udah banyak juga ya beberapa cek lainnya ya, selain dari beberapa cek tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa update lain di aplikasi mereka, bahkan termasuk dengan Gemini AI, yang mana kalau kita lihat di sini tentang dari pelaksanaan P2Day yang sudah terlaksana di tanggal 28 Juni. Kemudian di sini ada pembaruan lain, termasuk Gen AI saat ini menjadi bahan spekulasi dari para pioner, meskipun P-Core Team telah berkomunikasi dengan tim Gen AI, yang mana di konferensi di acara konsensus 2025, dan hal itu tidak mampu menghentikan rasa ingin tahu para pioner tentang Gen AI. Jadi perubahan seperti apa yang akan dibawa Gen AI yang sangat dinantikan ke P Network tersebut. Bahkan dari Picor Team pun udah membahas tentang pembaruan dari Gen AI tersebut ya. Bahkan tidak hanya itu juga, Pi Network menjadi trending pertama di platform kripto, aset kripto, CoinMarketCap ya. Kalau misalnya lihat, Pi berada paling atas ya, berdasarkan banyak yang dicari atau menjadi trending di acara atau di platform dari CoinMarketCap tersebut. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pembaruan menarik ya dari Pi juga yang bakal terlaksana di tahun 2025 antara bulan Juli sampai dengan di bulan Desember mendatang, karena saat ini itu sudah memasuki kuarter ketiga ya. Di bulan Juli itu masuki kuarter ketiga, dan Pi berada dalam fase transisi antara membangun infrastruktur dan mempersiapkan pembukaan market. Jadi ada beberapa fitur seperti ada marketplace, ada DAO voting, ada fiat on ramp, kemudian juga ada, semuanya itu merupakan langkah logis yang bakal direka lakukan. Ini kita lihat di bulan Juli ada expand app studio AI, kemudian di Agustus ada staking reward dan NFTs, ada September QAC dashboard, kemudian kuartal ketiga DAO voting, fiat gateway testing, marketplace launch. Ya, jadi mereka bakal menunjukkan marketplace. Ya, ini kita lihat aja ya. Kemudian ini ada beberapa informasi, jadi kita lihat ada beberapa tim dari Picor Team secara resmi kata dia berhenti membicarakan tentang GCP. Jadi harga yang saat ini yang beredar adalah itu harga Pi ya. Jadi tidak mungkin harga GCP, ada beberapa yang menggunakan dengan harga GCP. Jadi kata adminnya mohon hentikan pembicaraan atau pembahasan dari GCP bahkan di aplikasi mereka juga ya. Artinya harga saat ini adalah yang sudah ada di beberapa bursa tersebut. Saat ini sudah di angka 0,5 dolar. Nah, kemudian ini ada beberapa update dari Pi Today yang sudah mereka lakukan di tanggal 28 Juni ya, di hari Pi Today mereka. Termasuk ada 500.000 pioner dan membuka dengan KYC bos mereka.
kemudian didukung oleh P-Wallet, kemudian juga ada PF Studio, mereka secara resmi luncurkan, termasuk ekosistem directory, kemudian juga ada P-Domain Auction, kemudian juga versi baru mereka itu node-nya sudah dibuka. Kemudian node ranking pack no lives, jadi sudah tersedia juga buat ranking packnya juga. Kemudian ada P2Day special termasuk ekosistem building challenge begins. Mereka juga sudah mereka umumkan semua atau mereka lakukan di P2Day-nya. Bahkan dalam perayaan P2Day tersebut ini dirayakan dan diucapkan selamat oleh P-Core Team ya. Selamat Hari P2Day di tahun 2025 kata dia. Hari ini itu P telah memperkenalkan dua fitur menarik ke ekosistem dan memberikan berbagai pembaruan teknologi dan produk kata dia. Pertama adalah PF Studio, adalah platform bertenaga AI yang memungkinkan siapa saja itu bisa membuat aplikasi Pi tanpa coding ya. Jadi dibuat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dunia seiring kemajuan dari si AI ya. Kemudian berdasarkan teknologi blockchain dan AI, kedua ekosistem directory stacking itu adalah utilitas tingkat platform lain yang memungkinkan pionir dan bisnis untuk meningkatkan peringkat aplikasi di antarmuka ekosistem ya dengan melakukan stacking P di blockchain mainnet. Bahkan kita lihat pembaruan utama lainnya itu mencakup kata dia pembaruan versi node, kemudian integrasi agregator on-ramp, pihak ketiga, ekstensi lelang domain, P dan penyempurnaan pada migrasi mainnet. Jadi para pioner kata dia di sini itu dapat juga bergabung dengan tantangan ekosistem P2Day untuk menjelajahi berbagai fitur guna menerima hadiah dari digital di pin tersebut ya. Jadi kalian bisa mengunjungi aplikasi mereka karena mereka bakal bagi-bagi reward di spesial P2Day-nya tersebut. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa data termasuk pembukaan data dari Pi Network yang bakal mereka lakukan di bulan Juni kan ada 33 jutaan Pi yang sudah dibuka. Di bulan Juli ini cukup lumayan banyak ya. Ada sekitar 304.933.403 Pi network yang bakal mereka buka. Wah, ini apakah bakal terjadi lonjakan khusus di bulan Juli? Karena di antara bulan-bulan lain, bulan Juli sepertinya paling banyak pembukaannya. Apakah ada special price atau seperti apa? Kita tunggu banget ya. Dan apakah Pi mampu ke angka $10 di tahun 2025 ini? Oke, kalian tunggu aja ya. Kalau target saya sih kayaknya ya minimal udah di atas $3 aja ya. Tertingginya kayaknya udah lumayan banget buat Pi Network karena kalau kita lihat entry saat ini aja misalkan $0,5, kalau $3 aja itu udah kurang lebih 6 kali lipat. Misalkan punya 1 juta ya misalkan ya, udah jadi 6 juta, berarti kan 6 kali lipat. Gimana nggak meledak banget gitu ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dinner. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi bila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun karena tetap tenang dan santuy. Terima kasih.